اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذاكر جيران بذي سلمي ماذا التدام عن جراح من مقلة بدمي. لكل هول من الأهوال مقتحمي. على حبيبك خير الخلق كلهم. الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويشكو وقتنا لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بكسر الهوجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور الواجه يا الله. يا ربي بالمصطفى
بها يا الله بالتوبة والقبول يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi faddala bani Adam lil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum wal hikam. Wa ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, habaib, asatid, asatidah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh segenap pengurus masjid Jami'ul Muttaqin, Bapak Ketua DKM, Sekretaris Bendahara beserta jajarannya yang saya muliakan serta saya takdimi, hadirin hadirat jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang sangat saya takdimi serta saya muliakan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan wal afiyah jasmani rohani, dipanjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga thalabul ilmi kita, iktikaf kita, salat subuh berjamaahnya kita di masjid yang kita cinta ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah kumpulkan kembali sebagaimana kumpulnya kita pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita awali pelajaran dan taklim pagi ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Sekali lagi semoga ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang nafi', barokah fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, summa ila masyayikhina wa ustadina wa abaina wa ummahatina wa biddadina wa biddadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bil masyayikh al-ardi wa gharibiha fil barri wal bahri, khususan Syekh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim wa usuli wa summa ila ruhi Syekh Alim Allamah Al-Imam Ibn Hajar Asqalani wa nafa'ana bi ulumihima amin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi bid dharain amin. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Qala Allah ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wajidnahum huda wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda wa qala walladhina ihtadaw zadahum hudan wa asahum taqwahum wajdadul ladzina amanu imana ila akhirih.
Ayuhal ikhwah hadirin jamaah rahimakumullah, akidah akhlak, pengertian daripada akidah akhlak secara inda lugatan, secara bahasa etimologi, akidah berasal dari kata aqadah, yaqidu aqdan, berarti ikatan, perjanjian, sangkutan dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Jadi akidah itu iman atau keyakinan. Ini secara umum. Menurut istilah, wastilahan atau terminologinya, akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan, keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim, ya, setiap muslim yang mengikat. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas, yang dapat diterima oleh akal, pendengaran dan perasaan, yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya. Ini akidah. Sehingga akidatul Islam juga dikatakan huwa al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dalam hati atau dengan hati, wal amalu bil arkan, dan diamalkan oleh semua organ tubuh kita. Nah, ini akidah. Sehingga akidah dikenal secara umum adalah iman, kepercayaan. Hal ini sebagaimana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau bersabda, buniyal Islam itu didirikan ala khamsin, atas 5 perkara. Kita tahu kan rukun Islam itu pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, berarti kan diucapkan dan hati ini membenarkan, kemudian diamalin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang kelima berpuasa di bulan suci Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kelima naik haji apabila mampu. Nah, iman itu sendiri qaulun wa fi'lun, kata Rasulullah, ya ucapan dan perbuatan. Jadi bukan semata-mata iman percaya, tapi ucapan kita ini, perbuatan kita ini jelas. Makanya iman itu wa yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qala Allah taala liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya iman mereka itu bertambah, ma'a imanihim, di samping iman yang telah ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, kami menambah petunjuk kepada mereka. Jadi orang itu bisa naik imannya, bisa mengurang. Nah, orang yang beriman itu bisa saja ditambah oleh Allah, sebab huda itu petunjuk. Nah, disinilah
penjelasan tentang masalah huda ini berkaitan dengan akidah akhlak sangat luas sekali. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhi tadau huda. Allah terus menambah kepada orang yang mendapatkan petunjuk. Di samping dia sudah beriman, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah, terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak terlepas dari apa? Sejauh mana kita dapat mengatakan iman itu bil lisan kemudian mengamalkannya. Jadi sebetulnya iman itu akan bertambah terus kuat kokoh. Kepercayaan kita ini semakin kuat dan kokoh. Ini tentunya apa? Diiringi dengan pengamalan, ya. Perbuatan, bukan hanya ucapan saja. Sedangkan akhlak, sebelum saya menjelaskan secara detail akidah akhlak itu, akhlak secara bahasa indal lughatan, etimologi, berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak khuluq atau al-khuluq. Jadi akhlak itu bentuk jamak dari bahasa Arab khuluq atau al-khuluq, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, sopan santun atau tabiat. Jadi apa? Akidah akhlak ini berkesinambungan. Ini adalah ajaran Islam, sehingga wajib bagi kita kaum muslimin muslimat agar supaya akidah akhlak kita ini bisa dijaga dan terjaga dengan baik. Ya, kepercayaan, keimanan tanpa adanya akhlak gak mungkin juga. Makanya kan saling berkaitan. Orang yang beriman, percaya atas segala kebenaran yang dibenarkan dalam hati karena faktual, akal kita menerima, itu biasanya akhlaknya baik. Nggak ada orang yang beriman itu akhlaknya tidak baik. Makanya kan semua itu berdasar daripada akhlak. Seseorang itu dikatakan beriman, jauh mana akhlaknya, etikanya. Nah, kadang-kadang kan hanya lisan, tapi kata-kata wal amalu bil arkannya ini tidak apa? Tidak terbentuk, sehingga keimanannya itu bisa berkurang. Antara akidah dan akhlak ini ya tentunya apa? Berkaitan. Orang yang beriman mempercayai kebenaran yang memang akal itu menerima karena memang benar. Misalnya kita iman kepada Allah, contoh adanya Allah, adanya alam semesta ini, akal kan menerima tuh. Termasuk mengimani peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengimani segala sesuatu yang memang akal itu menerima. Keberadaan kitab suci, kemudian adanya malaikat, adanya hari akhir, hari kiamat, kemudian juga apa? Qadar Allah, kepastian Allah, di mana manusia itu ya Allah sudah apa? Catat, ada yang baik, ada yang tidak. Nah, ini semua tidak terlepas apa? Berkaitan dengan akhlak, sehingga perilaku akhlak orang yang beriman itu, organ tubuhnya, perangainya, sopan santun, etikanya itu jelas. Enggak cukup Pak, Allahu Akbar, beriman kepada Allah tapi enggak sholat. Nah, sehingga apa? Sangatlah jelas akidah akhlak di dalam hal ini. Nah, akhlak ini juga adalah merupakan pondasi di antara Islam itu akan tegak sejauh mana akhlak orang muslim itu sendiri. Misal contoh, dikatakan kita beriman dan baik, pasti orang beriman itu
identik dengan apa? Akhlak ini pasti baik. Maka disitulah bagi kita ini nggak segampang apa yang kita bayangkan. Iman, saya percaya sama Allah tapi nggak sholat. Pembicaraannya, qaulunnya tidak sopan santun, suka menyinggung orang, menyakiti hati orang. Senang berbuat maksiat, tidak tertib, tidak disiplin dalam bersyariat. Maka inda ba'dil hukama atau an ba'dil hukama, sebagian daripada hukama, anna sya'airal imani, bahwasanya syiar-syiar iman itu, syiar-syiar iman itu maksudnya apa? Ai alamuhu, yakni tanda-tanda iman itu. Ini perlu kita catat nih. Tanda-tanda iman itu arba'atun minal a'mal. Ada 4 dari perbuatan-perbuatan amalia kita sehari-hari. Pertama adalah at-taqwa. Iman pasti ya bertakwa. Maka orang yang beriman itu wajib bertakwa. Enggak ada ceritanya orang beriman tapi tidak bertakwa. Takwa di sini adalah huwa yuradu bihil ikhlas. Takwa di sini adalah yang dimaksud takwa fit ta'ati, di dalam ketaatan ibadah yang kita lakukan itu yuradu bil ikhlas, ikhlas, tulus hati, tanpa pamrih. Perintah-perintah Allah, kewajiban yang kita lakukan itu ikhlas, tulus di ajillah, tulus hati, tanpa pamrih. Misal contoh, sholatnya kita, baik yang fardon au naflan ataupun yang sunat. Puasa kita, baik fardon au naflan, fardu ataupun yang sunat. Sedekah kita, termasuk kita hadir pada pagi ini dalam rangka thalabul ilmi, ngajinya kita ini tentunya yuradu bil ikhlas. Ini takwa fit ta'ati, dalam ketaatan, sehingga apa? Ikhlas itu adalah prioritas. Tidak dikatakan beriman dan bertakwa kalau dirinya tidak ikhlas. Sedekahnya terpaksa, ngajinya karena nggak enak sama pengurus, ya sering disindir, sering disinggung misalnya, ya kan? Wiritan, zikirnya, semua kebaikan apa yang kita lakukan tidak ikhlas, ini tidak dikatakan orang yang beriman dan takwa. Jadi takwa itu fit ta'ah, di dalam ketaatan ibadahnya kita itu, baik yang fardu maupun yang sunat. Di bulan Rajab nih, semua apa yang kita lakukan, istighfar kita, sholawat kita, istighosah kita, khatmil Quran kita, Isra Mi'raj kita, semua itu betul-betul yuradu bil ikhlas, ikhlas tanpa pamrih. Kemudian wa fil maksiati, kata takwa dalam kemaksiatan. Seperti apa sih gambaran takwa dalam kemaksiatan itu? Disebut di dalam suatu kitab wa tarku wal hadru. Takwa dalam kemaksiatan adalah meninggalkan wal hadru, takut. Dia meninggalkan maksiat dan takut melakukan maksiat. Ini takwa dalam kemaksiatan. Nah, kalau orang itu masih doyan maksiat, jangan ngomong takwa. Kalau sudah nggak bertakwa, jangan ngomong beriman. Walaupun pecinya putih, bersorban, walaupun lisannya Allahu Akbar, lisannya Alhamdulillah, lisannya Astagfirullah, tapi maksiat. Maka ketika berbicara keimanan seseorang, kalau tidak ada rasa tumbuh takwa dalam jiwa raganya, maka jangan mengatakan dengan orang itu bertakwa. Di mulutnya doang bertakfir, tapi maksiat dia lakukan, sehingga takwa di sini sangat jelas. Huwa tarku wal hadru, ketika
dihadapkan dengan maksiat, takwa itu sendiri bagi orang yang beriman, tandanya orang beriman, takwa tentunya apa? Dia meninggalkan dan takut melakukan maksiat. Jadi sangat jelas. Kemudian wakilan dikatakan at-taqwa dalam maksiat itu muhafadzatu adabis syar'i atau muhafadzatu adabis syariah. Dikatakan takwa dalam maksiat dia menjaga adab-adab syariat. Tadi rukun Islamnya dijaga, rukun imannya dijaga. Rukun Islam saya ulangi lagi, syahadatain, kemudian apa? Salat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Ini tertib di dalam beragama, enggak sembarangan. Lagi rajin beribadah. Maka tadi kan wa yazidu wa yanqus kata Rasulullah. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang rajin, giliran error. Giliran error, sumpek dikit udah enggak sholat, maksiat udah bangga dengan maksiat malam. Padahal dia rajin ketika sholat dia khusyuk, tapi ketika maksiat benar-benar dia khusyuk juga maksiatnya. Mana ada yang begitu? Sholatnya khusyuk, kebaikan khusyuk, giliran teler, error, khusyuk juga maksiat. Berjemaah lagi. Ya Allah. Ini ada orang yang model seperti ini banyak. Makanya tertib dalam beragama. Jangan cuma hanya sholat 5 waktu aja dijaga, tapi akhlaknya, lisannya tidak sopan santun, kakinya selalu melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangannya bukan dengan tangan menolong, suka namparin istrinya. Coba suka mukul orang, masih emosi tinggi, pemarah. Kalau orang seperti ini, jangan mengatakan dirinya beriman. Makanya implementasi muamalah, pengamalan ini lebih penting. Hati itu nggak bisa dibohongin, Pak. Bu, Ibu. Oh, alhamdulillah nggak tidur. Hati nggak bisa dibohongin. Az-zahir yadullu 'alal batin. Nggak bisa. Kita membohongi diri sendiri nggak bisa. Orang munafik itu pasti kelihatan dari ekspresi badannya. Orang yang beriman sungguhan itu pasti kelihatan. Mau tidak mau mulut ini akan berbicara. Nggak bisa. Zahir itu menunjukkan batin seseorang. Makanya kan dari pakaian, jalannya, pembicaraannya, ketawaduannya, bagaimana dia hidupnya sehari-hari, kelihatan mana yang benar-benar beriman, yang betul-betul yuradu bil ikhlas dalam beribadah, dalam ketaatan, kelihatan, Pak. Jadi hati itu nggak bisa kita bohongi. Semua individu kita ini termasuk saya nggak bisa membohongi hati saya. Nah kalau seandainya ada hal yang khilaf, itulah hati saya, nggak bisa saya bohongi. Karena hati itu pasti akan apa? Akan menampakkan sehingga apa? Ekspresi badan kita, organ tubuh kita ini akan bergerak atas perintah hati sebagai proyektor, memerintah otak kita memerintah. Tangannya kemana? Mata kita ini kemana? Lisan kita ini kemana? Telinga kita ini kemana? Langkah kaki kita kemana? Kalau misalnya di antara kita umat manusia ada yang doyan maksiat, jangan salahin mereka. Hatinya memang seperti itu. Kalau ada di antara umat manusia ini rajin beribadah, betul-betul dia perangainya, sopan santunnya, etikanya luar biasa. Walaupun tidak seperti Nabi, tapi dia sangat santun, lembut, tidak pernah mempunyai musuh. Satu musuh kebanyakan, saudara 1000 kurang. Akhlaknya Masya Allah, ngelihatnya adem. Itu adalah didasari dari hati yang sesungguhnya. Makanya nggak bisa, kita ini harus belajar terus mengontrol diri kita. Makanya kalau kita masih emosi,
sholatnya buruk-buruk, sholatnya masih belum khusyuk, kita masih maksiat, berarti ada iman kita yang perlu diservis. Pak, iman kita ini kadang bertambah, kadang kurang, kata Nabi. Perlu diservis itu. Kalau banyak salah, gak usah nyalain orang sekitarnya. Kadang-kadang kita ini kan punya masalah pelampiasannya anak dan istri. Kalau nggak anak istri, teman kita atau tetangga ada aja. Nah, ini tidak mencerminkan keimanan diri kita. Kemudian wakilah takwa dalam maksiat juga dikatakan adalah wal iktida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan atau qaulan wa fi'lan. Jadi dikatakan takwa dalam maksiat itu adalah iktida bin nabi, mengikuti nabi. Nabi itu malu melakukan maksiat. Nabi itu maksum. Jangankan melakukan maksiat, mau maksiat di stop sama Allah. Plek. Dijaga, enggak sedikit pun, satu kali pun Rasulullah melakukan maksiat. Jadi kita mengikuti nabi, iktida bin nabi. Qaulan wa fi'lan, baik cara ucapan. Makanya akidah akhlak itu, nah, kita apa? Kita implementasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Lisan kita juga dijaga walaupun kita ahli sholat. Jangan sembarangan sholat rajin ngomong nyakitin. Ini dijaga akhlak kita. Jangan pernah kita menzalimi siapapun. Kita ahli sholat tapi kita benci sama kucing, benci sama binatang, benci sama orang yang salah itu. Tidak seperti itu. Nanti oleh ya dikaji lebih dalam. Kemudian tanda-tandanya iman, syiar-syiarnya iman. Yang kedua adalah al-haya, rasa malu. Al-haya wa huwa nau'ani, adapun rasa malu di sini ada dua bagian. Ada dua macam rasa malu. Nah, orang yang beriman itu dia mempunyai haya. Haya itu rasa malu. Nah, al-haya'u nafsaniyun, yang pertama adalah malu nafsani. Apa malu nafsani itu? Alladzi khalaqahu Allah Ta'ala fin nufusi kulliha. Sebagaimana Allah menjadikan, menciptakan fin nufusi kepada manusia, kepada jiwa manusia kulliha, semuanya manusia itu dikasih apa? Rasa malu oleh Allah. Kalau manusia itu nggak punya rasa malu, bukan manusia, dia binatang. Pak, binatang. Haya nafsani di sini, rasa malu di sini, sebagaimana kal hayai min kasfil aurat, seperti malu membuka aurat. Coba yang sudah dewasa ini, nggak pakai baju telanjang, malu nggak? Malu nggak? Kalau nggak malu berarti gila dia, berarti bukan manusia dia. Manusia itu cuma dikasih rasa malu oleh Allah. Siapapun mereka, jangankan kita orang yang beriman kepada Allah, siapapun mereka, telanjang itu pasti dia ada rasa malu. Makanya kadang-kadang saya ngelihat orang ini, orang gimana, dia malu tapi pakai rok mini misalnya kan kelihatan, tapi malu ditutupin pakai bantal kalau duduk. Ngapain kalau malu pakai segituan gitu loh? Pakai luikan ini kan banyak. Ini Pak, kita lihat. Mereka yang tidak berilmu, orang yang bodoh, bahkan mungkin tidak seiman dengan diri kita, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang mereka jaga, harga diri mereka, mereka itu malu. Telanjang itu malu, Pak. Kalau ada orang telanjang nggak malu, itu gila atau binatang. Wal jima' bainan nas, apalagi melakukan jima di tengah-tengah umum, di lapangan, jima berjamaah. Nauzubillah semuanya. Sekarang kan orang berbuat jima walaupun istri sendiri di depan umum pasti malu dia.
kecuali binatang tadinya. Oh, itu kan manusia Pak Ustaz. Itu manusia zahirnya, tapi hakikatnya binatang itu. Kalau nggak punya rasa malu. Kenapa? Manusia semua dikasih akal oleh Allah. Pastinya akal yang diciptakan oleh Allah yang diberikan kepada manusia itu, dia berpikir mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Pasti punya perasaan malu. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, al-haya, rasa malu imaniyun. Rasa malu imani. Sebagaimana disebutkan, huwa am yamna'al mu'min min fi'lil ma'asi, mencegahnya orang-orang mukmin untuk tidak melakukan suatu perbuatan maksiat khaufan minallah, karena takut pada Allah. Ada orang mukmin dia tidak mau melakukan maksiat. Kenapa? Khaufan minallah. Ini yang disebut al-haya'u imaniyun, malu imani. Jadi orang itu kalau didasari iman, punya keimanan, dia pasti dia malu melakukan maksiat. Makanya orang yang bangga dengan maksiat yang mereka lakukan, berarti dia tidak beriman. Karena orang yang beriman itu pasti am yamna'al mu'min min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Dia malu melakukan maksiat. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah. Andai kata kita maksiat, Allah tutup-tutupi itu maksiat kita, sehingga tidak diperlihatkan kepada orang lain, kita enggak malu. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diri. Coba bayangkan, andai kata kesalahan diri kita, maksiat yang kita lakukan ditampakkan oleh Allah, habis kita udah malu. Makanya orang yang ketahuan aibnya, kekurangannya, maksiat yang pernah kita lakukan, malu. Nah, ini yang disebut dengan haya'u imaniyun. Jadi rasa malu imani. Jadi dua rasa malu ini pasti ada pada manusia. Toh pun tidak beriman mereka, pada dasarnya, pada umumnya manusia itu dikasih rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dengan haya'u nafsaniyun. Kemudian yang ketiga, wasyukruh, tanda-tandanya iman. Ini akidah akhlak bagaimana? Ya, ketika iman dikatakan apa? Kokoh, kuat. Akidah kita ini insyaallah la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Kapanpun, dimanapun kita berada, tetap iman kita ini kokoh. Kita konsisten, punya prinsip. Waktunya beribadah kuat dengan Islamnya kita. Ya, tanpa sedikit pun terpengaruh baik budaya-budaya yang mempengaruhi diri kita. Iman kita kuat. Yang ketiga adalah wasyukru. Harus apa? Mempunyai rasa syukur. Orang yang beriman itu dikatakan tanda-tanda beriman, kuat imannya. Syiar imannya itu diantaranya ada rasa syukur. Jadi manusia yang beriman itu harus mempunyai rasa syukur. Wasyukru. Ya, rasa syukur. Rasa syukur di sini adalah sebagaimana huwassana alal muhsin, mereka itu memuji. Syukur maksudnya huwassana alal muhsin, memuji atas yang berbuat baik atau kepada yang berbuat baik. Kita memuji kepada yang berbuat baik kepada kita. Siapa yang berbuat baik kepada diri kita? Dengan cara apa kita memuji? Bidzikri ihsani, dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi misalnya berterima kasihlah, katakan bagaimana kita ini memuji, bersyukur, berterima kasih. Ada orang berbuat baik sama kita misalnya, disebut kebaikannya, itu adalah tanda bersyukur, terima kasih. Bagaimana ketika dihadapkan dengan Allah? Allah segala-galanya. Allah telah menganugerahkan kita semuanya kesehatan, keimanan, keislaman, anugerah yang paling besar di dunia yang pernah Allah berikan kepada kita semua adalah iman dan Islam. Ini harus kita syukuri. Sehingga fal abdu yashkurullah. Misalnya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, ay yusni alaih, yakni mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bizikri ihsani, dengan menyebut kebaikannya.
Alladzi huwa ni'mah, dia itu adalah nikmat. Maksudnya apa? Menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah nugerahkan ini adalah bentuk syukur kita yang harus dimiliki. Ini adalah tanda iman seseorang. Syiar-syiar iman seperti itu. Alhamdulillah pagi ini sehat walafiat, disebut sehat walafiat. Alladzi huwa ni'mah, nyebut-nyebut kebaikannya Allah. Berterima kasih, terima kasih ya Allah. Syukur, terima kasih. Alhamdulillah panjang umur. Alhamdulillah walaupun di tengah-tengah masih pandemi, hidup keluarga saya aman-aman saja, damai-damai saja. Alhamdulillah pendidikan anak. Alhamdulillah saya berhasil. Alhamdulillah saya naik jabatan. Alhamdulillah saya bisa begini. Alhamdulillah saya sembuh dari penyakit saya. Alhamdulillah dan sebagainya. Disebut kenikmatan tersebut. Ini adalah bentuk ucapan syukur. Bukan hanya alhamdulillah doang. Salat kagak, zakat kagak, zikir kagak, bukan alhamdulillah. Tapi nyebut alhamdulillah sehat, salat dia. Alhamdulillah sehat, baca Al-Quran dia. Alhamdulillah panjang umur, dia beribadah tambah rajin. Begitu, ini syukur. Nah kemudian yang terakhir adalah wasyabru, bersabar. Anna sya'airal iman ay alamu, syiar-syiarnya iman, tanda-tandanya iman itu wasyabru, bersabar. Apa sih sabar itu? Tarkus syakwa min alamil balwa, meninggalkan keluhan. Ketika kita menderita kesakitan dalam suatu musibah, bencana dan yang lain, dari sakitnya penderitaan bin alamil balwa, kita meninggalkan keluhan, tarkus syakwa li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Jadi orang yang beriman itu enggak pernah ngeluh, Pak. Ngeluh sama orang, apa atasan kek atau siapapun mereka, hanya dia mengeluh kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan sabar. Lah kalau setiap hari ngeluh melulu, ngeluhnya sama siapa? Kepada selain Allah, berarti kita enggak sabar. Oh saya begini, oh saya begitu, kemarin saya begini, sekarang saya begini, kemarin jatuh sekarang nyungsep misalnya, kemarin saya begitu, sekarang saya diomelin istri, bahkan sekarang lagi di pagi ini pintu nggak dibuka-buka sama istri saya, lagi marah saya, ngeluh sama orang. Ataupun yang lain, masalah ekonomi, sakit, nggak usah ngeluh. Orang yang sabar itu tidak ngeluh li ghairillahi, kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Ya Allah, penyakit ini datangnya dari Engkau ya Allah, aku kembalikan pada Engkau ya Allah. Kalau Engkau sembuhkan, sembuhkan ya Allah, sehingga penyakitnya akan kembali lagi ya Allah. Kalau memang dengan sakit ini Engkau memberikan pahala kepada kami ya Allah, sabarkan kami ya Allah, kuatkan hati ini ya Allah. Ya Allah, cari kerja susah ya Allah. Ya Allah, hutang menambah, belum bisa bayar ya Allah. Ya nggak apa-apa Pak, kalau ngomong sama tetangga orang lain belum tentu kan, orang yang diajak curhat, ya ngeluh sama orang dia bantu nggak? Jamin nggak? Nggak ada. Paling nggak dinasihatin. Kita kan curhat masalah hutang, kepengen dibantu kayak gitu kan? Ini enggak, diceramain juga. Sumpah kita Pak, kita nggak butuh ceramah tapi bayar hutang. Wah ini panjang lebar. Makanya kalau ngeluh sama Allah, ya Allah, hutang ini Engkau yang menjadikan saya berutang ya Allah. Tanpa izin Engkau nggak mungkin saya punya hutang ya Allah. Maka aku kembalikan kepada Engkau ya Allah, mudahkan rezeki untukku sehingga bisa bayar hutang ya Allah. Begitu ngeluhnya sama Allah. Kapan ngeluhnya itu? Terserah. Di waktu-waktu mustajab utamanya. Ini akidah akhlak. Sehingga apa? Antara keimanan kita dengan akhlak etika kita, baik cara hablum minan nas ataupun hablum minallah, ini pas sejalan. Makanya akidah dan akhlak ini antara hablum minallah dan hablum minan nas, keduanya. Makanya kita harus menjaga iman, akidah dan akhlak kita dalam kehidupan kita. Saya kira ini mungkin saya sampaikan. Sudah ada tanda-tanda titik tadi, seperti sudah waktunya selesai. Silakan yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan salam. Ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak silakan ya.
Ya, silakan. Silakan. Langsung. Waalaikumsalam. Sejalan. Misalnya kita lihat dari segi ibadahnya seseorang mungkin rajin, kita jumpai juga dia rajin beribadah tapi akhlaknya banyak buruknya. Misalnya adu domba, fitnah atau perilaku buruk lainnya. Tapi kita menyaksikan juga ada orang yang ibadahnya mungkin tidak rajin, tapi akhlaknya bagus. Misalnya dia santun, dia sering menolong, tidak bahkan yang bagus itu ada yang akhlaknya lain gitu. Seperti orang Muslim ya. Pertanyaan saya, di mana nih yang tadi orang rajin ibadah itu apa yang kurang itu ya? Salah sementara mungkin yang Muslim ada dia sudah mungkin tapi akhlaknya baik, sering banyak yang baik-baik. Nah ini kalau dijelaskan. Terus lalu yang kedua, kadang-kadang kita merasa kan kita masing-masing ini punya karakter bakat. Kita kadang-kadang menganggap ada orang bakat yang mungkin dari kecil merasa, oh saya akan ramai, saya sering melakukan tindakan perasaan itu dia lawan sejak kecil. Nah, bagaimana cara mengubah karakter kita ini yang khususnya karakter yang buruk supaya bisa merubah karakter ini yang kaitannya dengan bagaimana merubah karakter itu menjadi karakter ini paling sulit untuk merubah karena sudah pembawaan dari kasih. Ya, baik. Saya jawab langsung berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ini kejadian di masyarakat dan memang ada di antara diri kita. Mungkin ibadahnya baik, sholatnya baik dan sebagainya, tapi akhlaknya tidak baik. Ada yang akhlaknya baik tapi nggak beribadah. Bahkan ada orang Muslim akhlaknya seperti akhlak orang Islam. Ada, ya kan? Seperti itu. Terus bagaimana sebetulnya sih cerminan kebaikan itu? Apalagi dikaitkan dengan seseorang dari kecil tabiatnya, karakternya keras misalnya, tidak santun. Karena yang pasti kan anaknya kucing pasti kucing, gitu kan? Anaknya kambing pasti kambing. Ya. Bisa jadi kan karena karakter, sifat, adat, ya, ada faktor keturunan. Nah, saya globalkan ketiga pertanyaan ini ada keterkaitan saya kira. Jadi secara umum bagaimana cara merubah? Pertama sebelum saya menjelaskan tentang masalah karakter sifat tadi, kenapa misalnya seseorang yang rajin ibadah tapi akhlak nggak baik? Kenapa itu? Berarti ibadahnya itu nggak benar, imannya masih dipertanyakan. Sehingga apa? Sehingga semua itu akan sejalan, sinkron lah antara akidah dan akhlak, ibadah dan akhlak. Nggak mungkin juga lah orang berakhlak itu nggak beribadah. Pasti orang berakhlak itu beribadah. Dan tidak dikatakan orang yang berakhlak baik kalau nggak beribadah. Nah sebetulnya intinya dasarnya itu iman pertama. Kalau iman seorang itu kokoh, iman itu kan bukan hanya pengakuan, ucapan di lisan, tapi pembenaran dalam hati. Nanti implementasi pasti dia mengamalkan. Nggak mungkin. Pertama kan memang harus baca lisan, kemudian apa? Hati membenarkan. Setelah ada pembenaran dalam hati, pasti dia akan terdorong melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini dikatakan iman yang kokoh, sehingga apa? Pasti orang yang imannya kokoh itu akhlaknya baik. Nah, kalau ada orang akhlaknya baik tapi nggak beribadah, berarti belum baik itu. Tidak dikatakan baik. Nah, kalau dikaitkan dengan orang yang tidak
satu keyakinan kita, semua andai kata baik, kebaikannya tidak diterima karena kebaikan nggak sampai di hati. Nah, coba kita perhatikan orang yang baik tapi tidak didasari dengan iman, baiknya itu baiknya orang munafik, ya kan? Jadi baiknya cuma hanya secara zahir, batinnya enggak. Nah, tapi kalau iman enggak bisa dibohongi, itu pasti baik dengan sendiri. Jadi intinya begini, kalau beriman, kokoh imannya dia, pasti akhlaknya baik. Tapi orang yang baik akhlaknya belum tentu dia beriman. Ya, itu pertama. Kemudian lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Semua itu akan bisa merubah, termasuk tabiat karakter kita, sifat keras kita, ketidakbaikan di kita dari kecil. Itu bisa dirubah, Pak, dengan apa? Lil ilmi, dengan ilmu. Jadi pendidikan. Sekeras-kerasnya siapapun mereka, biasanya kan kalau berbicara suku nggak boleh disebut sukunya ya. Ada suku yang kalau ngomongnya aja keras, padahal belum tentu keras dia hatinya, gitu kan? Kalau ngomong nggak kayak orang pegunungan aja juga kalau ngomong, Pak. Padahal kita kan ngomongnya jarak pendek kan 1 meter, dia teriak-teriak karena biasa ngomong dari jauh di atas gunung. Oh, iya kan? Nah kan? Nah, bagaimana dengan maksiat yang mereka lakukan? Keras lah karakternya, wah susah banget dari kecil. Itu bisa dirubah lil ilmi dengan pendidikan, dengan ilmu. Makanya faktor kenakalan seseorang, ketidakbaikan akhlak seseorang itu bisa dirubah dengan ilmu. Jadi kalau ilmu agamanya ada, belajar dia pasti berubah, pasti keluar dari adat tabiat yang keras itu. Dan lil ilmi khairu khalqihi walituqa, tidaklah kita akan menjadi orang yang berakhlakul karimah, berperangai, sopan santun, beretika tanpa ilmu, enggak mungkin. Makanya karena ilmu seseorang itu menjadi khairu khalqihi, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Maka manusia yang berakhlak itu karena dia didasari dengan ilmu, enggak mungkin ujuk-ujuk baik tanpa ilmu. Coba kita punya anak nih, mau anak ustaz kek, mau kiai orang soleh ahli ibadah kek, pak haji kek, enggak usah dididik, sekolah enggak, ngaji enggak, titipin nama preman aja, pasti dia jadi preman. Dititipin di lingkungan yang ahli maksiat, pasti dia ahli maksiat. Ini penelitian ya, akademik. Anak siapapun, walaupun tadi saya katakan anaknya kucing pasti kucing, bisa saja kan anaknya kucing jadi harimau atau jadi ayam, bisa jadi. Misal contoh, buah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, kata siapa? Nah kalau pohon kelapanya di pinggir kali, kalau buahnya jatuh ke air terus dihanyut oleh air, jauh kan? Logika seperti itu bisa jadi kan? Anaknya orang baik belum tentu baik. Tetapi yang membuat baik seseorang itu adalah ilmu. Anaknya preman nih, dititipin sama kiai, dimondokkan. Ya kan, ngaji ke ustadz, ditaruh di lingkungan berpendidikan, dileci, agamis, ahli ibadah. Imannya kuat, soleh, soleha, pasti dia akan terpengaruh karena ilmunya, dia akan menjadi orang baik. Nah ini makanya walituqah termasuk orang yang bertakwa. Enggak ujuk-ujuk beriman, bertakwa enggak mungkin tanpa belajar akidah akhlak. Jadi ilmu, sumbernya itu ilmu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya lebih menghormati orang yang sopan santun. Nah, karena sopan santun itu pasti dimiliki orang yang berilmu. Andai kata cuman hanya juga ilmu doang gitu loh. Nah, ilmu itu yang saya maksud itu yang mencakup akhlak. Artinya apa? Bahwasanya akhlakul karimah itu akan tumbuh kembang kepada diri kita. Walaupun kita dari keturunan tidak baik, sehingga kita menjadi orang yang baik, sopan santun, beretika, itu karena ilmu. Walituqah, dan bertakwanya seseorang itu karena ilmu. Enggak mungkin ujuk-ujuk orang langsung bertakwa, takut sama Allah tanpa didasari dengan ilmu. Jadi kuncinya itu ilmu. Makanya kalau kita kepengen punya anak atau merubah tabiat keluarga kita, mungkin bapak kita dulu seperti apa, rubah anak keturunan kita dengan pendidikan. Pendidikan apa? Agama. Agama itu ilmu yang wajib dipelajari. 3 poin, Pak. Nih, pegang nih, yang wajib. Setelah itu ma ta'allaqu min ilmi syariah. Pertama adalah ilmu tauhid. Kemudian kedua ilmu fikih.
ketiga ilmu akhlak. Nih, tiga. Fikih apa tauhid, fikih, akhlak. Tauhid itu tentang masalah keesaan Allah, sifat Allah, hal-hal yang gaib. Ini harus dipelajari. Tauhid, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah. Allah itu siapa, di mana, berapa. Allah itu bertempat tinggal di mana. Nah, itu harus belajar tuh. Sifat-sifat Allah, muhal bagi Allah, jaiz bagi Allah. Termasuk tadi sifat wajib bagi Allah. Bahkan nama-nama Allah itu 99. Sifat wajib bagi Allah 20, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Muhal bagi Allah 20, jaiz bagi Allah. Ini kita harus tahu itu. Fikih tentang masalah hukum, mana halal, mana haram, bagaimana cara wudhu yang baik, solat yang baik, jadi orang muslim yang baik, mengenal hukum-hukum, berdagang islami, berkeluarga cara islami. Hidup ini diatur oleh agama. Kemudian yang ketiga, akhlak. Semua itu tidak ada nilainya tanpa akhlak. Makanya Syekh Abdul Qadir lebih hormat kepada orang yang berakhlak. Setan pun juga alim, tapi nggak berakhlak. Karena setan tidak mengimani, kufur atas nikmat Allah. Nah ini makanya kan rusaknya akhlak itu karena imannya. Terus semua itu akan menjadi baik walaupun orang itu tidak baik dengan ilmu yang berubah. Bil ilmi khairu khalqihi walituqa. Saya kira ini sangat jelas ya. Sehingga pertanyaan ini mewakili semua. Jadi kenapa ada orang itu baik sholatnya tapi akhlak nggak baik? Berarti nggak benar tuh. Jadi sholatnya taklid, ikut-ikutan doang, belajar kagak. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, tidurnya satu orang alim itu apa? Lebih besar pahalanya daripada 1000 orang bodoh ahli sholat tapi nggak berilmu. Asal sholat, Allahu Akbar, sholat apa dia? Mau habis asar sholat, habis subuh sholat apa dia? Nggak paham, ya kan? Nah makanya di situ orang alim berilmu itu tentunya akan mengantarkan dirinya karena sebab ilmunya pasti menjadi orang yang baik, berakhlak. Saya kira ini mungkin yang saya sampaikan jawaban. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berbicara tentang sabar. Kadang-kadang kita mendengar bahwa sabar itu ada batasnya. Tolong tunjukkan di dalam syariat Islam kapan kita itu wajib marah, sehingga marah kita itu menjadi pahala bukan menjadi dosa. Dan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sabar itu kadang ada batasnya. Sabar itu nggak boleh dibatasi. Ya. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Dan Rasulullah itu sangat penyabar. Dan kapan kita harus marah? Memang ada marah yang mendatangkan pahala dari Allah. Jadi bencinya kita, marahnya kita karena Allah. Boleh nggak marah? Boleh. Kapan? Di mana kita harus marah? Contoh, kita nggak usah jauh-jauh di lingkup masyarakat, keluarga sendiri. Lihat anak nggak sholat, umur 10 tahun, boleh nggak marah? Boleh. Bahkan dalam ajaran akhlakul karimah, boleh kita mukul anak karena nggak sholat. Tapi mukulnya tadi di area yang tidak membahayakan, di bawah pusat, bertikaki. Hanya mendidik, bukan sifatnya itu tadi marah benci, bukan. Jadi marah bencinya karena Allah tadi, misal contoh anak keluarga kita maksiat, weh jangan begini dong, marah gitu. Ya kan istri dikasih amanah, malah nggak amanah. Kata suaminya nanti saya nih keluar kota, jangan terima tamu laki, malah nerima dia, malah selingkuh. Marah boleh, ini marah yang mendatangkan ibadah, mendatangkan pahala. Kemudian anak kita tidak sholat, tarikus sholat, anak kita maksiat siang malam, bergadang terus, sekolah tidak sekolah, ngaji nggak ngaji, sholat nggak dengar HP mulu. Kita marah, wajib marahnya marah. Ini marah yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan pahala. Jadi marahnya itu ada tempatnya. Jadi sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi penempatannya itu harus tepat. Misal contoh kayak zaman Nabi ada gozawat peperangan gitu. Karena bentuk apa?
bentuk marahnya umat Islam atas perintah Allah dan diperbolehkannya marah, bahkan bukan marah lagi, bunuh-membunuh. Karena apa? Karena li'ilahi kalimatillah, karena umat Islam sudah tertindas, teraniaya, kemaksiatan merajalela, kezaliman merajalela, bahkan Nabi pun diancam nyawanya, sahabat banyak dibunuh. Maka orang Islam nggak boleh diam, harus marah. Jadi penempatan marahnya itu sangat apa? Sangat logis. Sehingga apa? Pendidikan itu memperbolehkan marah sama anak, sama istri ketika mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Jangan dibolak-balik, Pak. Kadang-kadang anak kita, istri kita nggak sholat, kita biasa santai, nggak marah. Kita nasi waktunya mateng, nggak mateng kita marah. Nah, ini nggak bener nih. Sampai piring dibanting-banting ya kan. Wah, ini gimana nih, mama nggak becus nih. Waktunya makan ngomong. Jadi kalau masalah yang hak perintah Allah tidak menjadi termasuk tadi contoh anak kita sudah berumur, sudah dewasa, bahkan sudah balighah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka marahnya kita marah yang mendatangkan ridho dari Allah. Bahkan hukum marah itu wajib. Ya kan? Tidak sebagaimana ketika dikatakan Rasulullah, datang seorang pemarah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon wasiat ya Rasulullah, nasihatnya. Amal apakah yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Kata pemarah tadi, orangnya suka marah. Datang Rasulullah, menjawab Rasulullah, datang kepada Rasulullah bertanya, berikan nasihat ya Allah, wasiat apa yang harus saya lakukan. Kata Rasulullah, la takdob, la takdob, la takdob. 3 kali, jangan marah, jangan. Tapi jangan marahnya di mana? Wong di ini, dikit marah, dikit ini. Jadi marahnya tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi marah yang mendatangkan pahala, marahnya karena Allah. Jadi karena sayang sama anak, istri, oh jangan begini dong, ini dosa, marah kita, boleh. Nah, kalau kita diem dulu, anak nggak sholat, istri maksiat terus diem. Nah ini imannya nggak kokoh. Ya orang yang iman itu marahnya tanpa ada mana. Saya ini marah, Pak. Misalnya saya lagi lihat santri saya sholat bercanda, marah saya. Ini ngadep Allah main-main, nggak sopan santun, gimana? Di luar sholat saja bercanda, marah saya. Tapi marah sama siapa? Mereka sudah dewasa bercanda. Tapi kalau anak-anak kecil, saya masih punya hati. Oh ini karena anak kecil belum punya ilmu, wajar. Nah, akhirnya apa? Kita kasih tahu jangan begini, nah, dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi marahnya karena Allah, marah di mana yang diperbolehkan? Marah-marah tadi seperti apa yang saya contohkan. Itu saya kira apa yang saya sampaikan sangat jelas dalam akidah akhlak. Mungkin ada yang lain? Cukup ya. Baik, alhamdulillah pengajian pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Termasuk saya dan jamaah sekalian, semoga kita terus diperbaiki oleh Allah, iman kita ditambah oleh Allah, diperkuat dengan hidayah Allah. Hidayah itu dengan belajar beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti iman kita akan ditambah dengan hidayah tersebut. Semoga kita semua senantiasa hati ini ya ditetapkan iman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita dalam kondisi apapun, bahagia maupun susah. Semoga Allah senantiasa menjaga hati ini beriman dan Islam kita kokoh ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi da'wahum fiya subhanakallah tahiyatun fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.